pembacaan ikrar deklarasi sekaligus sambutan dari Ketua Umum Relawan Anak Bangsa yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Agus Winarno, Sarjana Hukum. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sebelum saya menghaturkan sepatah dua patah kata, tentunya kita akan mengadakan deklarasi secara bersama-sama terlebih dahulu. Yang akan saya bacakan nanti diikuti secara bersama-sama. Deklarasi ini untuk menguatkan kita, meyakinkan kita dalam rangka memenangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami relawan anak bangsa dengan sepenuh hati, jiwa dan raga siap mendukung dan memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029. 2. Kami relawan anak bangsa senantiasa mengikuti instruksi Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang selalu mengedepankan persatuan Indonesia untuk bersikap baik, tidak menyerang, tidak menghujat, dan tidak menyebarkan hoaks. 4. Kami relawan anak bangsa sebagai pendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran senantiasa mendukung dan menjaga agar pemilu berjalan damai, jujur dan adil. 4. Kami relawan anak bangsa sebagai pendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran siap menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua kami, Ketua Dewan Pembina Relawan Anak Bangsa Pusat, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Bibit Waluyo yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati sesepuh saya,
Bapak Brigjen Purnawirawan Untung Waluyo, Ketua TAP Kota Solo Tigo yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati saudaraku, sahabatku, Ketua Dewan Pembina Relawan Anak Bangsa Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Wibowo yang hadir di tengah-tengah kita. Sedikit saya terangkan saudara-saudaraku, Pak Agus Wibowo ini adalah kakak kandung dari Ibu Yuliati Sigit Prabowo, kakak kandungnya Ibu Kapolri, dan kakak iparnya Bapak Kapolri kita. TNI Polri saya yakin-yakinnya netral, tapi keluarganya boleh ikut relawan anak bangsa dalam rangka memenangkan Prabowo Gibran. Yang saya hormati saudaraku Ketua RAB Provinsi Pak Dion yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati saudara-saudaraku pimpinan Ketua Partai KIM Koalisi Indonesia Maju yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati seluruh saudara-saudaraku para caleg yang hadir pada hari ini, luar biasa dihadiri oleh para calon anggota DPR. Tak lupa yang saya hormati saudara-saudaraku seluruh pengurus relawan anak bangsa dari 35 kabupaten kota Provinsi Jawa Tengah juga hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Dan tak lupa yang saya hormati saudaraku Ketua Relawan Anak Bangsa Kabupaten Semarang dan Kota Solo Tigo yang sudah luar biasa mengundang saudara-saudaraku relawan dari desa sampai dari kecamatan sampai desa-desa yang hadir pada siang hari ini. Dan yang saya hormati, saya cintai saudara-saudaraku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita telah diberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka deklarasi dan konsolidasi pada siang hari ini tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya saya tidak akan berbicara panjang lebar. Kita semua sudah memahami dan mengerti bahwa bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini sebentar lagi akan mengadakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu tentunya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Insya Allah waktunya tinggal sebentar lagi. Artinya 1 bulan kurang, 25 atau 20 hari lagi. Tentunya kita sebagai anak bangsa harus memilih pemimpin masa depan kita. Pemimpin atau calon pemimpin masa depan kita ini sudah disiapkan oleh KPU RI kita. Calon-calon pemimpin kita itu ada 3. Pada prinsipnya 3 orang ini, 3 calon kita ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Nomor 1 baik, nomor 2 baik, nomor 3 baik, tetapi insya Allah menurut relawan anak bangsa dari 3 ini yang terbaik adalah Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Maka waktu yang tinggal sebentar ini lagi, saya mengajak kepada saudara-saudaraku relawan anak bangsa yang hadir pada siang hari ini, mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun. Mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang elegan.
Mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang bermartabat. Insya Allah ketika kita sebagai pendukung Prabowo Gibran sudah melakukan tiga hal yang saya bicarakan tadi dalam rangka menggalang kekuatan massa sampai akar rumput, insya Allah kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah masyarakat Jawa Tengah khususnya Salatiga dan Kabupaten Semarang akan berbondong-bondong menuju TPS tanggal 14 Februari nanti akan mencoblos dan memenangkan pasangan Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Jadi saya harap relawan anak bangsa ini memenangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun, tidak usah menjelekkan kanan kirinya. Pada dasarnya tiga calon ini adalah putra terbaik bangsa semuanya, tetapi kita tentunya harus memilih dari tiga calon ini tadi. Insya Allah yang terbaik pasangan Prabowo Gibran. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saudara-saudaraku relawan anak bangsa yang hadir pada siang hari ini, tentunya Bapak Ibu saudara-saudaraku sudah paham semua siapa Bapak Prabowo dan siapa Mas Gibran Raka Buming Raka. Menurut saya Bapak Prabowo adalah sosok figur kekuatan bangsa, Bapak Ibu. Dan Mas Gibran ini sosok muda, yaitu sosok harapan bangsa. Kalau dua orang ini kita satukan, seorang kekuatan bangsa dan harapan bangsa kita satukan, insya Allah ini nanti dua sosok ini nanti akan menjadi pemimpin bangsa yang luar biasa, Bapak Ibu. Insya Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi pemimpin bangsa ini, insya Allah bangsa dan negara Indonesia yang kita cinta ini akan menjadi bangsa yang toto titi tentrem kertoro harjo adil makmur kang sejati gemah ripah loh jinawi, Bapak Ibu. Maka dari itu tentunya saya tidak usah panjang lebar, semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku relawan yang sudah bekerja dari 6 bulan yang lalu, saya selaku ketua umum mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudaraku relawan yang ada di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga ini. Panjenengan semua adalah luar biasa. Walaupun tidak dikasih apa-apa, tetapi panjenengan sudah bekerja sejak 6-7 bulan yang lalu untuk memenangkan Prabowo, Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bimbang bahwa yang terbaik adalah Prabowo Gibran. Mboten sah ragu-ragu malih. Memang sudah teruji Pak Prabowo. Mas Gibran sosok muda yang luar biasa. Kebetulan saya lihat tadi banyak pemuda-pemuda yang hadir di ruangan ini. Mas Gibran adalah mewakili kaum milenial, kaum muda menuju Indonesia Emas 2045, adik-adikku. Maka dari itu anak-anak muda tidak usah khawatir, sudah terwakili oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Apalagi yang sepuh-sepuh tentunya sudah mengenal Pak Prabowo, tidak usah khawatir, sudah dijelaskan di mana-mana siapa Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah sosok yang sangat luar biasa, pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang mempunyai jiwa negarawan yang luar biasa, pemimpin yang mempunyai jiwa kesatria yang luar biasa. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Jadi dalam pemikiran Pak Prabowo ini hanya satu pemikiran beliau itu, sering beliau katakan, sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya akan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia dulu. Itu Pak Prabowo. Begitu ikhlasnya calon pemimpin kita ini. Jadi beliau itu siap dipanggil Yang Maha Kuasa, yang penting dikasih kesempatan
untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Itu Pak Prabowo. Jadi tidak usah panjang lebar tentang Pak Prabowo. Satu itu saja sudah menurut saya luar biasa. Calon-calon yang lain nggak berani begitu. Dengar calon lagi yang begitu? Tidak kan? Hanya Pak Prabowo yang betul-betul ikhlas untuk berjuang memimpin negara ini demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Paham ya Bapak Ibu ya? Siap menangkan Pak Prabowo Gibran dengan cara-cara santun? Betul? Lahir batin? Tidak dibayar tidak apa-apa? Ini baru relawan luar biasa, insya Allah. Saya terangkan Bapak Ibu, ini informasi terakhir hasil rilisan Lembaga Survei Indonesia yang mensurvei calon presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah, pada 3 hari yang lalu semua lembaga survei telah merilis hasil surveinya. Alhamdulillah, 10 lembaga survei semuanya memenangkan Prabowo Gibran. Dan perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu semuanya, hasil survei kemarin terakhir dari indikator politik, alhamdulillah Jawa Tengah ini sudah menembus 42% untuk Prabowo Gibran. Pasangan nomor 3 menurut survei indikator politik 40%, dan pasangan nomor 1 Pak Anies dan ini 9%. Artinya apa? Pak Prabowo sudah menyentuh di Jawa Tengah ini 42%. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai relawan anak bangsa tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong, tetap bekerja keras, turun ke bawah, yakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa yang terbaik dari 3 calon ini adalah Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Jadi itu harus diterangkan. Kita tidak boleh terlena dari hasil survei. Survei indikator politik itu dirilis baru kemarin sore. Alhamdulillah hasil Jawa Tengah ini sangat memuaskan. Tetapi target di Jawa Tengah ini adalah 50% kita Bapak Ibu. Maka dari itu untuk mencapai target 50%, waktu tinggal sebentar ini, yakinkan kepada seluruh teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang ada di sekeliling kita, yakinkan bahwa yang terbaik untuk memimpin bangsa dan negara ini adalah Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Jadi yakinkan itu supaya target kita di Jawa Tengah ini maksimal 50%. Kalau sudah 50%, insya Allah Prabowo Gibran akan menang 1 putaran se-Indonesia dan nasional, Bapak Ibu. Jadi yang saya informasikan itu boleh dicek. Silakan buka News Detik berita hari ini bahwa Jawa Tengah ini alhamdulillah luar biasa. Dan saya informasikan alhamdulillah Bapak Ibu, besok relawan anak bangsa ketika ada kunjungan Bapak Presiden tidak boleh pakai atribut. Besok pagi kalau tidak ada arang melintang, Bapak Presiden Bapak Joko Widodo akan bermalam di Solo 3 sini. Jadi tidak boleh pakai atribut karena dalam rangka kenegaraan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya Bapak Ibu sudah paham, jadi tetap turun ke bawah, yakinkan kepada masyarakat. Ini saya ulang-ulang, terutama anak-anak muda ini. Saudara-saudaraku, adik-adikku, jangan sampai lupa nanti tanggal 14 Februari itu ke TPS. Relawan anak bangsa punya kewajiban, walaupun tidak ditunjuk secara resmi
menjadi saksi, tetapi punya kewajiban untuk menjadi saksi secara pribadi di TPS-nya masing-masing. Sanggup? Awasi suara kita, jangan sampai ada kecurangan. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku relawan anak bangsa, mari kita ciptakan pesta demokrasi ini, pesta demokrasi yang kondusif, yang aman, yang tentram, yang adil, yang penuh senyum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai pesta demokrasi ini menjadikan kita tidak akur dengan tetangga, tidak akur dengan teman, tidak boleh. Di dalam pesta demokrasi, beda pilihan adalah suatu hal yang biasa. Yang terpenting jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Paham ya Bu ya? Ampun neng-nengan, ampun padudon kalih tonggone, walaupun beda pilihan, tetapi yakinlah kepada calon kita Pak Prabowo dan Mas Gibran. Insya Allah tanggal 14 Februari nanti pemenangnya insya Allah Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Jadi pesan saya itu, jaga pesta demokrasi yang kondusif, yang aman, yang tentram, jaga persatuan dan kesatuan, ciptakan pesta demokrasi yang penuh senyum dan gembira, tidak boleh bersih tegang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Bawaslu yang sudah luar biasa. Saya menginstruksikan kepada seluruh saudara-saudaraku relawan anak bangsa, bantulah Pak Tentara, Pak Polisi, Pak Bawaslu, karena beliau-beliau itu hanya satu keinginannya, menciptakan pesta demokrasi yang aman, tentram, dan kondusif. Jadi wajib hukumnya saudara-saudaraku membantu Pak Tentara, Pak Polisi, Pak Bawaslu, Pak Panwas dalam rangka menciptakan pesta demokrasi yang adem, ayem, bersatu, serta kondusif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan alergi dengan Pak Tentara dan Pak Polisi, karena Pak Tentara dan Polisi siang malam bekerja keras mengamankan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Hanya semata-mata keinginan Pak Tentara dan Pak Polisi ini tercipta pesta demokrasi yang aman, tentram, dan kondusif. Paham ya Bapak Ibu ya? Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita mendengarkan wejangan dari orang tua kami, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Pipit Waluyo, yang tentunya nanti akan memberi wejangan-wejangan terhadap kita semuanya. Matur nuwun, terima kasih. Barangkali ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku relawan anak bangsa yang ada di Kabupaten Semarang dan Kota Solotigo ini. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, matur sembah nuwun, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.